Bapak Ibu, Shalom. Selamat pagi. Ini kayak adem-adem apa karena hujan di Palembang kali ya. Tadi kita menggelegar waktu kita memuji Tuhan, dan saya juga percaya hati Bapak Ibu membakar hatinya pagi hari ini untuk mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, di sepanjang bulan November ini kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang satu tema yang sangat baik dan luar biasa, the wonder of His church, keajaiban-keajaiban gerejanya. Di minggu pertama Bapak Ibu kita sudah belajar I love my church, aku mengasihi, aku mencintai gerejanya. Saudara, mengasihi ini tidak lepas daripada satu relasi. Relasi bukan sekedar relasi, tetapi relasi yang penuh kasih. Relasi yang penuh pengorbanan, yang menerima satu dengan yang lain. Dan kemudian ada relasi yang penuh dengan pengorbanan, yang mau memberi hidup kepada satu dengan yang lain. Kita tidak mengenal dari suku manapun, dari kota manapun, tapi kita akan menjadi nyatu karena kita memiliki relasi seperti Kristus telah datang kepada kita, telah hadir di tengah-tengah dunia ini untuk supaya kita kembali memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Itu adalah keajaiban-keajaiban di dalam gerejanya yang tadinya tidak saling mengenal, bahkan kita tidak mengenal Tuhan. Dan dengan kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini, sehingga kita kembali mengenal Tuhan. Tidak hanya mengenal Tuhan, tetapi punya relasi yang terus-menerus melekat kepada Tuhan. Demikian juga di dalam relasi kita dengan sesama. Satu dengan yang lain yang tadinya kita tidak saling mengenal, bahkan mungkin saling bermusuhan, sekarang menjadi menyatu dan memiliki relasi yang dekat. Minggu kedua, saudara, adalah identity of the church. Identifikasi atau identitas gereja. Apa sih identitas gereja itu? Perlu kita menyadari, memahami, mengenal siapa kita. Gereja bukan berbicara tentang 3 ruko yang ada di tempat ini gedungnya, tetapi isinya, orang-orangnya, manusianya di dalam. Siapa manusia di dalam itu? Manusia yang ada di dalam itu adalah manusia yang hidup di dalam Kristus. Dan kalau berbicara tentang hidup di dalam Kristus, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, maka sesungguhnya di tengah badai apapun dan persoalan, ia tetap berdiri tegak dan teguh. Apapun, diberkati tidak diberkati, usaha lancar tidak lancar, tetap Yesus Kristus. Itulah identifikasi gereja, itulah identitas gereja. Ada masalah, tidak ada masalah, ada pergumulan, ada persoalan, tetap dia berdiri teguh, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan bagian ketiga, minggu kemarin berbicara authority of the church. Kuasa, otoritas di dalam gerejanya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, berbicara otoritas adalah berbicara tentang hal 3 bagian, saudara. Pertama adalah otoritas untuk memutuskan dan melaksanakan suatu disiplin atau peraturan dalam kehidupan jemaat. Berbicara disiplin, saudara, adalah kenapa kita perlu disiplin. Karena itu yang akan membuat kita terbentuk menjadi satu pribadi yang dari buruk menjadi baik. Perilaku-perilaku yang tidak berkenan berubah menjadi perilaku yang berkenan. Sebab tanpa disiplin, saudara, kita akan menjadi orang yang sembarangan. Sama kalau anak dibiarin makan sambil lari-lari, sampai remaja makan sambil lari-lari. Kira-kira waktu dia nanti sudah umur dewasa masih lari-lari enggak? Kenapa? Karena sudah terbiasa. Ya, Anda makan nasi setiap hari, 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Dari kecil disuapin nasi.
Remaja disuapin nasi, bukan roti kan? Anda bukan orang bule. Sehingga kalau orang Indonesia kemana-mana kalau belum makan nasi, belum makan. Kenapa? Karena sudah terbiasa makan nasi. Demikian juga dalam perilaku kita. Kalau kita biasa makan di depan meja, duduk dengan tenang, kita tidak akan mungkin makan sambil lari-lari. Kita akan tetap makan dengan tenang, menikmati makanan yang dihidangkan. Kalau ngomong sembarangan di masa kecil, apalagi sekarang, ya gadget yang begitu luar biasa, apa saja bisa didapatkan di sana. Ngomong jorok, ngomong sembarangan. Sampai besar pun juga dia akan ngomong sembarangan. Tetapi kalau kita hidup disiplin, berperilaku dengan baik, yang tadinya kita ngomong sembarangan, sekarang kita mulai belajar untuk apa? Untuk ngomong dengan baik. Contoh misalnya, dulu kan sebelum percaya kepada Tuhan, salamnya apa? Ya salam yang gitulah. Cing, gimana cing? Nyir, gitu. Nah sekarang, shalom. Tiap ketemu, shalom. Dan gak afdol kalau tidak, salaman. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kenapa? Itu karena sudah mulai dibiasakan hal-hal yang baik. Kenapa perlu ada aturan? Supaya saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, jalan kita itu terarah. Tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Itu pentingnya ada otoritas, disiplin, dan aturan-aturan yang ditegakkan. Bukan aturan mencegah kita untuk hal, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tetapi supaya hidup kita terarah kepada sesungguhnya di mana Allah memanggil kita. Tujuan hidup kita untuk apa? Saudara tahu nggak tujuannya? Di dalam Tuhan, itu perlu tahu. Anda beribadah bukan supaya Anda diberkati. Itu pertama. Ya, Anda datang ke sini beribadah karena Anda sudah diberkati. Amin. Saya ulang. Anda beribadah bukan supaya Anda diberkati, tetapi karena Anda sudah diberkati. Berkat apa yang Anda dapatkan adalah keselamatan yang bukan karena usaha. Berkat hidup, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur saudara masih bisa hirup nafas tanpa bayar, bukan? Coba saudara kalau beli nafas tiap hari, tiap jam, tiap waktu, tiap detik, kira-kira masih bisa bayar atau enggak? Bayangin saudara 24 jam sehari. Seandainya Anda beli nafas itu setiap hari, setiap detik, setiap saat, kira-kira Anda mampu bayar enggak? Saya rasa enggak. Itu pentingnya. Kenapa kita tahu tujuan hidup kita. Tujuan Anda dipanggil oleh Tuhan menjadi anaknya. Bukan saudara supaya hanya masuk surga. No. Tetapi hidup saudara dari hari ke hari menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Itu yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 29. Saudara-saudari harus kita tahu. Kenapa saya ada? Kenapa saya beribadah? Kenapa Tuhan memanggil saya? Kenapa Tuhan memilih saya sebagai orang percaya? Menjadi orang Kristen. Yang kedua adalah saudara, otoritas untuk melakukan kuasa-kuasa yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Kenapa saudara Tuhan mau memberikan itu kepada kita? Supaya saudara-saudari nama Dia dipermuliakan. Nama Dia ditinggikan. Bukan supaya saya terkenal. Itu Pak Sanema itu sekali doa langsung kelepek-kelepek. Oh enggak saudara. Kalau Pak Sanema khotbah, waduh, membuat orang menjadi terpesona. Bukan saudara. Saya diberikan kuasa otoritas, diberikan karunia, supaya nama Tuhan dimuliakan. Supaya kerajaannya semakin diperluas. Itu kenapa Tuhan memberikan otoritas bagi gerejanya.
Yang ketiga adalah otoritas untuk memberitakan Injil yang menyelamatkan. Bukan untuk Injil memperbesar dan memperbanyak pundi-pundi. Bukan, saudara. Bukan untuk menumpuk harta benda supaya bertumpuk-tumpuk. Enggak, saudara. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang diselamatkan. Saudara-saudari, kita harus memahami kenapa Tuhan memberikan otoritas bagi gerejanya. Kenapa Tuhan memberikan kuasa bagi gerejanya. Dan bagian terakhir yang hari ini, supaya gerejanya menjadi produktif. Saudara, itulah yang dikatakan di dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19 yang di sepanjang bulan November ini mungkin sudah ngelotok dan kita hafal ayat ini karena sudah 4 minggu, minggu keempat ya. Minggu keempat hari ini. Dia katakan begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus di atas batu karang ini. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci apa, saudara? Wow, luar biasa. Kunci kerajaan surga. Bukan kunci istana presiden Indonesia, bukan. Kunci kerajaan surga. Untuk jadi presiden gampang, saudara. Ya, mau presiden apa? Presiden rumah tangga? Gampang. Presiden di perusahaan? Bisa. Presiden di Indonesia? Tergantung Anda. Mau dipilih? Enggak. Presiden ini jadi pemegang kunci, saudara. Untuk apa sih diberikan kunci itu bagi kita? Dikatakan begini, apa yang kau ikat di dunia, kau akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan terlepas di surga. Otoritas ini, saudara, luar biasa dan dasar. Dan karenanya, saudara, yang tadi yang saya katakan 3 tadi, otoritas, disiplin dan aturan yang harus berlaku dan ditegakkan dalam gerejanya. Otoritas untuk apa, saudara? Otoritas untuk melakukan kuasa-kuasa seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dan otoritas untuk memberitakan Injil keselamatan yang menyelamatkan setiap manusia. Dan bila gerejanya tidak memanfaatkannya, bila saudara-saudari dan saya tidak memanfaatkan otoritas itu, maka saudara-saudari itu akan diambil. Saya ulang ya, saya ulang, saudara. Bila otoritas yang Allah berikan tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka hal itu akan diberikan kepada orang, kepada komunitas yang dapat dipercaya untuk memperluas kerajaan Allah. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, semua orang yang ada di ruangan ini telah diberikan otoritas 3 tadi. Dan bila itu tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Tahu artinya sebagaimana mestinya? Artinya sesuai dengan tujuannya. Kalau itu hanya dimanfaatkan untuk salah satunya supaya kita menjadi terpopuler, terkenal, dan mendapatkan keuntungan-keuntungan lainnya untuk diri sendiri, saudara-saudari, Anda ketinggalan dan Anda akan ditinggal. Tetapi kalau itu dimanfaatkan untuk tujuan memperluas kerajaan Tuhan, kalau Anda diberkati di dalam harta benda dan Anda memanfaatkan itu untuk memperluas kerajaan Tuhan, Anda akan semakin dipercaya. Tapi kalau Anda gunakan hanya untuk kesombongan, saya baca semalam di Palembang, katanya ada anak kades bikin acara ulang tahun, biayanya 3 miliar. Hadiahnya mobil apa?
lambu senilai 2,1 M. Pertanyaan saya, apakah itu akan berdampak untuk memperluas kerajaan Tuhan? Atau karena hanya hura-hura, pesta pora? Ingat, tiap-tiap apa yang dipercaya oleh Tuhan, tahu maksud kenapa Anda dipercaya untuk itu. Kalau Anda dipercaya harta benda lebih dari yang lain, berarti Tuhan punya maksud untuk apa? Memperluas kerajaannya. Gak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Setiap orang yang duduk di bangku gereja ini pada pagi hari ini, Anda mengenal kenapa Allah memberkati Anda. Kenapa Anda mempercayakan banyak harta. Supaya lewat itu di kerajaan Tuhan diperluas. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, itu sebabnya ketika orang Israel dipercaya oleh Tuhan menjadi bangsa pilihan, satu-satunya yang dipilih oleh Tuhan di muka bumi ini sebelum Yesus lahir, dan akhirnya tidak mereka gunakan hal itu, maka bersyukurlah hari ini dialihkan umat pilihan dari bangsa Israel itu dialihkan kepada gerejanya. Dia katakan dalam Matius 21 ayat 43, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ini satu komunitas yang tidak mengenal dan tidak memanfaatkan otoritas yang Allah berikan kepada mereka, kepada tujuan Allah yang sesungguhnya. Dan karena mereka tidak memanfaatkan hal itu, akhirnya kerajaan Allah itu diambil dan diberikan kepada namanya gereja Tuhan. Gereja Tuhan di sini adalah semua yang orang beribadah dipanggil dan dipilih untuk menjadi imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Ingat saudara, Anda dipanggil dan dipilih untuk apa saudara? Menjadi imamat yang rajani, imam raja. Sudah imam raja pula saudara. Itu luar biasa, sangat dahsyat. Dan karena itu saudara, ketika kita mengenal siapa kita sesungguhnya sebagai imam dan raja saudara, sebagai yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah dan yang sekaligus diberikan otoritas, maka ingat, hal itu adalah supaya nama dia dipermuliakan dan kerajaannya diperluas di bumi ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, itu sebabnya orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih, maka pasti akan menghasilkan buah. Buah apa yang dihasilkan oleh gerejanya Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan? Yaitu satu adalah buah pertobatan. Apa saudara? Buah pertobatan. Pertobatan itu berasal dari kata tobat, bertobat. Kata bertobat itu adalah dalam bahasa Yunani itu adalah metanoia. Apa maksudnya metanoia? Metanoia itu artinya berbalik arah. Yang hidupnya dulu mengarah kepada dunia yang sampai kepada kebinasaan, begitu dibilang bertobat, maka arah hidupnya bukan lagi dunia tapi kepada Yesus Kristus yang menuju kepada kerajaan yang kekal itu. Arah hidupnya bukan lagi dunia yang membawa kebinasaan,
tetapi arah hidupnya kepada Kristus. Itu buah pertobatan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam Matius 3 ayat 8, Yesus berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan buah pertobatannya seperti apa, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Buah pertobatan itu artinya perilaku yang berubah, karakter yang berubah. Saudara, itu namanya spiritualitas. Bukannya sekedar beribadah. Ibadah itu adalah ritual. Tapi perubahan hidup itu namanya spiritual. Anda datang ke sini, itu sedang Anda mengadakan ritual. Tetapi pulang dari sini, hasil daripada ritual Anda, hidup Anda berubah. Karakter Anda berubah. Perubahan hidup. Yang dulu hidupnya namanya, maaf kalau ada nama Tuti, tukang tipu. Satu lagi, Tuti apa? Tukang tidur. Saudara berubah waktu Anda menjadi datang ke sini beribadah, Anda mendengar firman Tuhan, Anda lakukan firman Tuhan itu. Itulah spiritualitas. Itulah rohani, bukan rohani ini. Kan ku jatuh. Bukan. Saya kecil. Bukan. Anda sedang mengadakan ritual. Tapi setelah dari situ, bukan gini-gini lagi kan saudara jalan dari sini. Kan nggak begitu, saudara. Anda dari sini hidup Anda berubah. Ya. Anda pulang ke rumah, biasanya tidur sampai siang bolong. Mulai bangun pagi hari. Tidak sekedar bangun pagi, tapi Anda mulai berkarya. Itu saudara, jadi perubahan hidup. Jadi jangan sampai itu mah. Tapi saudara-saudari tidak akan dikenal Anda sebagai orang rohani. Bukan. Anda dikenal akan rohani kalau perilakumu berubah. Yang dulu pedit, melit, apa lagi? Pedit, melit, pelit. Pedit, medit, pelit. Sekarang bermurah hati. Suka memberi. Saudara-saudari, saya sampaikan kepada anak-anak remaja 1 minggu yang lalu. Orang Kristen itu, dia memiliki sikap thanks and give. Tahu? Thanks and give. Menerima dan memberi. Orang yang tidak punya sikap thanks and give namanya benalu. Benalu. Dia hanya mau nyedot saja. Sampai itu pohon yang sudah dia menempel itu sampai kurus kering. Banyak kan suami istri yang jadi benalu, bukan? Apa saudara? Istrinya dituntut A, B, C, D, E. Lakukan ini, lakukan itu. Suami juga, istri juga demikian. Tiap-tiap awal bulan, setor. Akhir bulan, apalagi kalau sudah pertengahan bulan atau mulai tanggal 20 ke atas, mulai lu nggak tahu. Saudara, hidup kita tidak demikian, saudara. Bukan begitu. Saudara, ada namanya ya terima dan memberi. Sama ya dalam gereja Tuhan begitu. Ya, ada waktunya Anda memberi, ada waktunya juga Anda menerima. Itu penting.
perubahan hidup. Apa saja itu buah daripada pertobatan itu adalah karakter yang berubah. Yang dulu suka dikasihi terus, minta belas kasihan terus, sekarang memiliki hidup kasih. Dulu ya suka ngomel, ya suka wajahnya cembetut, hatinya juga cembetut, saudara. Sekarang bersuka cita. Yang dulu hatinya selalu gelisah, khawatir, takut, sekarang penuh damai. Yang hatinya dulu, ya, yang dulu suka ngamuk-ngamuk, marah-marah, sekarang jadi sabar. Tahu caranya untuk saudara menjadi diuji orang sabar? Kalau ada orang yang bikin Anda suka marah, dan terus dia membuat Anda marah, akan teruji kesabaranmu kalau dia mencoba lagi mau memancing amarahmu. Contoh, kalau engkau belajar menanti kepada orang yang suka telat, ada nggak yang punya, wah bentar lagi, termasuk tadi di ibadah ini, oh kan jam 9, datangnya jam 9:05. Nah kalau gembalanya tidak sabar, saudara, bisa teruji. Lu kok datang telat terus? Dia akan marah-marah. Tapi waktu Anda datang tetap disambut dengan senyum. Selamat datang. Paling ditanya kenapa Anda telat. Paling gitu. Itu namanya saudara teruji kesabarannya. Kalau Anda ada staf Anda di kantor yang bikin hati saudara jengkel dan Anda mulai ngumpat, mulai berkata-kata, saudara akan teruji sabarnya. Kalau engkau memanggil dia, sini, duduk dulu, kita ngobrol. Kenapa kamu lakukan itu? Nah, itu tuh caranya. Bapak Ibu Saudara, perubahan hidup, perubahan karakter. Yang dulu adalah suka ya jahat, sekarang baik. Dulu adalah suka selingkuh. Selingkuh itu kan macam-macam, saudara. Tidak hanya selingkuh sama pasangannya, tidak. Kita selingkuh sama Tuhan bisa nggak? Bisa, saudara. Tahu nggak? Selingkuh sama Tuhan. Kalau kita diberkati, bersyukur. Semakin diberkati, semakin diberkati. Ini banyak orang Kristen. Tadi waktu lagi bergumul untuk usaha, untuk pekerjaan, datang kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Begitu Tuhan tolong, banyak acara. Acara ini, acara itu. Saya pernah cerita di sini. Ada satu jemaat di Pangkal Pinang. Suami istri baru saja menikah, usaha masih ya gitulah. Waduh, berdua ini rajin ibadah, rajin doa, gitu. Sekarang diberkati, begitu diberkati banyak. Waduh, dipercaya produk ini, dipercaya produk ini. Sekarang banyak acara. Acaranya pertama, dan itu selalu diadakan Sabtu dan Minggu. Tidak hanya itu, karena dapat hadiah terus pergi ke luar negeri, sampai-sampai gereja bisa dihitung mungkin 1 kali 1 tahun. Itu. Bahkan kadang-kadang loh 1 tahun itu nggak ibadah. Itu. Banyak yang ngaku diri orang Kristen, begitu waktu diberkati Tuhan mulai selingkuh. Kesetiaan kita sesungguhnya akan teruji, baik pada waktu kita dalam menghadapi masalah maupun pada waktu kita diberkati oleh Tuhan. Ada banyak. Dalam rumah tangga juga begitu. Waktu masih bergumul suami istri, selalu berdua bergandeng tangan untuk berdoa bersama. Tapi begitu diberkati oleh Tuhan, ya, dia punya sekretaris pribadi.
Dan doanya selalu sama sekretaris pribadi. Banyak kan? Mudah-mudahan di sini tidak ada. Ya. Tapi saya berharap Anda tetap setia kepada pasangan Anda. Seperti janji pernikahan Anda waktu Anda diberkati. Baik senang maupun susah, aku tetap setia kepada engkau. Sampai maut yang memisahkan kita. Amin. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Bagian ketiga. Kalau saudara hidup berbuah dari pertobatan Anda, maka akan menjadi kesaksian yang menghasilkan jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan. Perubahan hidupmu di tengah keluarga yang dulu kalau engkau sebagai anak suka nyahut orang tua, suka ngamuk sama orang tua, suka ngejengkelin orang tua, Anda bertobat mengenal Tuhan. Anda menghormati orang tua. Bukan nanti pada waktu dia sudah pergi, waktu dia sudah nggak ada lagi, Anda bawa makanan enak kepada dia. Dia nggak akan makan lagi itu. Anda baru sembahyangin dia, abunya di depan meja. Itu bukan lagi penghormatan. Saya tidak menyinggung agama manapun di sini. Tapi seringkali banyak orang luar sana, kalau sudah jadi orang Kristen, dia katakan, mereka berkata tidak lagi menghormati orang. Siapa nanti yang menghormati saya? Saya mau berkata, waktu Anda masih hidup, hormati orang tuamu. Alkitab mengatakan begini, orang yang menghormati Tuhan, menghormati orang tua itu, hormatilah ayah dan ibu. Supaya apa? Panjang umur. Mau panjang umur di bumi? Hormati orang tua. Hormati mereka. Kalau Anda sudah diberkati Tuhan, Anda ingat, Anda punya tanggung jawab kepada orang tua. Untuk memelihara mereka, menjaga, melindungi mereka. Jangan pada waktu mereka sudah opa oma, sudah engkong, sudah apok, Anda bawa mereka ke panti jompo. Saya berharap semua yang ada di sini, kalau ada orang tua sudah mulai tua, Anda tetap beri tempat kepada dia di rumahmu dan rawat mereka. Saya ingatkan kepada jemaat di Pangkal Pinang dan hari ini di Palembang. Jangan kasih orang tua di panti jompo. Sebab pada waktu engkau masih bayi, dia makan maaf sambil dia. Ada ibu-ibu yang rawat anaknya sendiri ketika waktu masih bayi, Ibu Nova. Ya, waktu bayi sambil makan, anak maaf pop, terus makan tanpa lihat anak, Anda tinggalkan. Waktu makan Anda tinggalin, bersihin dulu. Saya nggak tahu, mungkin sering kali sampai tangannya nggak bersih ikut kecampur, saudara. Kalau saja orang tua, papa mama sudah melakukan itu kepada kita waktu masih kecil, nanti kalau mereka tua, Andalah yang merawatnya. Hormati orang tua. Saudara, karakter yang berubah, karakter yang menghasilkan akhirnya menjadi kesaksian. Anda tahu nggak cara memenangkan orang-orang dekat kita yang belum mengenal Tuhan? Berubahlah perilakumu. Yang dulu tidak peduli, sekarang menjadi peduli. Yang dulu suka nyahut, sekarang mendengar. Kita itu banyak sekali bicara, tapi kurang sedikit mendengar. Firman Tuhan berkata, lebih banyak, lebih baik mendengar daripada
banyak bicara. Sebab banyak bicara, banyak salah. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, perilaku karakter kita yang berubah akan menghasilkan jiwa-jiwa. Saudara, sama seperti Paulus, ia menunjuk kepada jemaat Korintus. Dia berkata, kamulah buah daripada pelayananku. Jadi kita bisa tunjuk, ini loh dulu buah pelayanan saya, Pak Daud. Pak Daud bisa menunjuk, ini loh buah pelayanan saya, buat pekerjaan saya. Kita tunjuk siapa? Kita mengatakan kepada yang lain, ini loh, Diana ini dulu hasil penginjilan saya. Penginjilan itu bukan hanya sekedar omong-omong. Bukan, tapi perilaku kita. Itu juga adalah menjadi suratan terbuka. Di banyak orang akan melihat kesaksian kita seperti apa. Kalau engkau pelajar sudah percaya Tuhan, dulu sebelum kenal Tuhan suka nyontek, sekarang tidak lagi nyontek. Itu cara perubahan hidup begitu, saudara. Dulu kalau nyapa teman itu, waduh, gak enak didengar. Sekarang waktu Anda nyapa teman, jadi enak. Itu perilaku yang berubah. Saudara-saudari, tidak hanya itu bagian keempat. Buah kerajaan harus dihasilkan oleh gereja Tuhan adalah buah ucapan yang memuliakan Tuhan. Nah, tadi kita nyanyi itu. Tapi ada juga, kalau kita sedang dalam masa susah, bisa bersungut-sungut. Paulus mengatakan, hendaklah engkau mengucap syukur dalam segala. Why? Karena saudara-saudari, apapun keadaan yang sedang engkau hadapi, itu adalah membentukmu untuk menjadi pribadi yang tangguh dalam menjalani hidup ini untuk mengasihi Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, boleh masa sulit datang, boleh juga dalam masa kelimpahan, tetapi saudara tetap Anda mengucap syukur. Kenapa? Alkitab mengatakan di dalam Roma 8 ayat 28, segala peristiwa yang terjadi di dalam hidup ini selalu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi orang yang telah dipanggil dalam namanya, itu dalam Kristus. Saudara, Anda memahami itu. Kita harus memahami itu, bahwa apapun keadaan kita, itu semua dalam pengendalian Tuhan. Selalu dalam kendali Tuhan. Dan kalau itu dalam kendali Tuhan, saudara, pasti itu akan mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Itu sebabnya sekali lagi, dalam masa susah, dalam masa sulit, dalam masa kelimpahan, jangan pernah Anda bersungut-sungut, tetapi senantiasa mengucap syukur. Karena itulah yang memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, bila 4 hal itu kita hidupi setiap hari, dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita, yang terus-menerus kita lakukan, maka gereja Tuhan akan menjadi produktif. Gereja Tuhan akan menghasilkan. Memang saudara, pertumbuhan kita adalah anugerah Allah, bukan hasil usaha. Tetapi untuk menyikapi anugerah Allah itu sebagaimana yang dikatakan oleh Yohanes 15 ayat 16, ditulis oleh Yohanes, maksud saya, tetapi sesungguhnya Yesus yang mengatakan ini. Dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Iya, Tuhan telah memilih kita. Itu adalah anugerah Allah. Tuhan telah menempatkan kita menjadi warga kerajaannya. Iya, itu adalah anugerah Allah. Tetapi saudara, produktivitas kita tidak akan maksimal hanya karena anugerah itu. Tetapi ada tindakan aktifnya kita.
Tindakan aktif itu adalah respon kita akan anugerah Allah. Apa itu? Di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, saya waktu merenungkan ini dan semalam kembali saya renungkan, kenapa Yesus mengatakan kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu dan firman-Ku di dalam kamu. Kenapa tidak mintalah apa yang kamu kehendaki, aku akan berikan, dan tinggallah di dalam aku? Enggak, saudara. Why? Saudara, kalau kita memperhatikan dari susunan kalimat ini, bahwa orang yang hidup dalam Tuhan dan firman Tuhan di dalamnya, maka apa yang dia minta tidak akan diminta di luar firman Tuhan. Saya ulang, orang yang ada di dalam Kristus dan firman Kristus itu ada di dalam dia, dia tidak akan minta di luar firman Tuhan. Dan karena ia tidak meminta yang di luar firman Tuhan, maka apa yang dimintanya sesuai dengan firman itu pasti diberikan. Karena banyak keinginan kita, bisa muncul itu keinginan daging, bisa itu minta karena kesukaannya kita. Dan kesukaan dan keinginan daging kita itu pasti bertentangan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya betapa pentingnya firman Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Caranya gimana Bapak Ibu? Banyak orang berdoa. Banyak orang yang maksud saya, banyak orang berpikir berdoa itu hanya meminta. Tahu saudara kenapa kita berdoa? Mengapa kita harus berdoa? Tahu arti doa itu adalah komunikasi dua arah dengan Tuhan. Artinya kalau komunikasi itu kita bicara. Seperti pasangan suami istri. Suaminya mengutarakan isi hatinya. Istrinya juga mengutarakan isi hatinya kepada suami atau kepada pasangan. Dan kalau saling berkomunikasi saudara, apakah semua komunikasi kita mengenai permintaan? Saya percaya ketika kalau kita berkomunikasi hanya karena kita mau meminta dan meminta, itu pasti akan mengalami kejenuhan. Itu sebabnya ketika banyak orang Kristen hanya datang berdoa itu mengajukan permintaan kepada Tuhan, seringkali menjadi jenuh. Tetapi kalau komunikasi dua arah itu saling mengenal apa yang diinginkan hati pasangannya, maka itu komunikasi itu akan menjadi hangat dia. Akan terus berkelanjutan. Dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, saya mau berkata, berdoa adalah menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Itu tujuan. Anda boleh mengajukan permintaan, tapi permintaanmu adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika engkau mengajukan itu saudara, masa Tuhan tidak mau kasih? Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, dia berkata, ya kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kenapa semua yang engkau minta itu? Karena itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan karena itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti dia berikan. Apapun yang engkau minta yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tindakan aktif kita menjadi hal yang penting. Bagian ketiga saudara, kita tetap konsistensi. Saya cerita sedikit. Saya dulu punya pohon jambu. 5 batang di halaman gereja. 4 di antara itu sampai sekarang masih ada, 1 sudah ditebang.
Karena pohon yang satu ini nih dibangun gedung gereja baru. Pada waktu zaman COVID, saudara, karena saya tidak kemana-mana, jadi ini pohon yang satu ini selalu saya tongkrongin dan kemudian saya bersihkan. Di sisi lain, ini pohon yang satu ini selalu, ya dia memang di situ, dia ada di dekat keran air buat cuci tangan. Jadi kalau tiap-tiap keran air itu dibuka pasti air mengalir. Dan di antara 5 pohon itu, saudara, pohon yang paling sering berbuah dan tidak pernah layu daunnya adalah pohon jambu yang ini. Pohon yang lain, berbuah, tapi kurus-kurus. Pohon yang lain berbuah, tapi sedikit. Dan paling dia berbuah 1 kali 1 tahun. Atau paling banyak 2 tahun. Tapi yang ini bisa 3-4 kali dalam 1 tahun. Dan buahnya itu manis. Tiap-tiap kali saya panen, saya bagi ke jemaat. Ada sampai 2-3 kali dibagi ke jemaat. Jemaat 200, saudara, orang dewasa. Kebagian semua. Gak ada yang gak kebagian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Pertanyaannya, kenapa pohon yang satu ini lebih maksimal produksinya, lebih banyak buahnya, dan tidak layu daunnya? Selalu daunnya itu hijau. Kalaupun ada yang kuning rontok sedikit-sedikit, saudara. Pertama, dia berada di tepi aliran air. Yang kedua, selalu dibersihkan, dirawat. Saudara, hidup kita di dalam Kristus, kalau selalu ada di dalam Kristus dan firman-Nya ada di dalam kita, saya pastikan hidupmu berbuah. Yang kedua, Anda siap dibersihkan. Semalam Pak Endru ngomong-ngomong ke saya, kami ngobrol-ngobrol. Saudara, banyak orang Kristen sebenarnya hidupnya itu sudah mau take off, tapi nggak bisa take off karena apa, saudara? Banyak beban. Beban itu apa, saudara? Masalah karakter kita. Masa lalu kita yang selalu kita ingat-ingat. Trauma kita masa lalu. Saudara, perlu itu dibersihkan, saudara. Tahu cara membersihkannya? Tahu cara membersihkannya? Ada orang sekitar-sekitar kita yang seringkali dapat membersihkan hidup kita. Kita ditegur, kita dinasihati, atau mungkin kita dijengkeli. Sebenarnya kejengkelan kita itu sedang mengeruk manusia daging kita. Saya mau berkata kepada kita, kalau hidup mau dibersihkan, izinkan orang-orang yang ada di sekitar Anda menjengkelkan Anda. Orang yang dapat membersihkan kita bukan dari luar sana. Saya kan gak selalu ada di Bapak Ibu kan? Tahu siapa yang suka membersihkan kita? Justin ya? Ya. Siapa yang paling dekat? Siapa yang paling dekat? Semuanya dekat. Masa semua dekat? Istri suka menjengkelkan gak? Sering. Karena Anda mau dibersihkan. Anda mau dimurnikan. Jadi jangan pernah tengking-tengking orang yang menjengkelkan Anda. Di dalam nama Yesus, keluar engkau. Oh enggak, saudara. Anda kasih tetap di situ. Supaya apa? Anda berubah. Itu caranya Tuhan memberikan kita orang-orang sekitar kita yang dekat dengan kita. Itu adalah Dia mau membersihkan kita dari semua yang membebani kita. Perkataan kita, sikap kita. Lihat anak-anak zaman sekarang. Saya memperhatikan Gen Z ya. Gen Z itu tuh istri saya suka ngomong, aduh ngejengkelin. Sudah kenapa?
Aduh, nggak ada unggah-ungguhnya. Ya. Nggak ada sopan santunnya. Nggak ada dasar ramahnya. Saya bilang bukan, jangan-jangan kita ya sudah ketinggalan. Memang hidup Gen Z sekarang begitu. Jadi caranya apa? Ya terima mereka apa adanya. Seperti Yesus menerima kita apa adanya. Serikat kita juga nggak unggah-ungguhnya kepada Tuhan, bukan? Gitu, saudara. Jadi sesungguhnya apapun yang ada di sekitar kita, itu adalah cara Tuhan untuk membentuk dan membersihkan hidup kita. Supaya hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Dan di dalam kondisi itu, saudara, jangan keluar di situ. Termasuk di kesan ya. Kalau di kesan itu kok begini-begini saja kesan. Kok dikasih tahu ini. Oh, itu. Jangan keluar di situ, saudara. Tetap di situ. Ya. Tetap Anda di situ. Ada orang-orang di dalam gereja suka ngejengkelin nggak? Ada. Adik saya kemarin telepon saya. Dia cerita, dia bilang, aduh, aku sudah tidak mau lagi gereja. Sekarang aku ibadah online. Karena banyak di gereja yang menjengkelin. Saya bilang berkata, saat ngomong begini, kamu ini kan temperamental. Kamu ada di situ supaya kamu menjadi dibentuk. Kamu menjadi orang sabar. Jangan keluar. Ke gereja lah. Dalam komunitas itu. Iya. Aku kan memberi. Lagi bangun sekarang kan aku memberi. Aku diajak untuk jualan. Beli apa. Dia kasih tas. Segala macam. Dan itu semua hasil tas itu saya kasih. Ini orang kok saya sudah kasih. Dikembalikan dia lagi uangnya ke saya. Dan dia bilang. Saya tidak mau pegang uang itu. Kamu kasih aja ke panitia. Saya bilang ke dia, itu menguji hatimu. Apakah engkau sungguh-sungguh mempersembahkan itu kepada Tuhan atau kepada manusia? Kalau itu engkau persembahkan kepada Tuhan, apapun cara orang melakukan itu kepada Anda akan tidak mempersoalkan. Anda akan menjadi orang, ya sudah. Yang kedua, supaya temperamentalnya Anda itu mulai berkurang. Adik saya temperamental, ngamuk-ngamuk. Sama suaminya pun dia amuk-amuk, saudara. Ya, saudara-saudari, banyak cara Tuhan untuk membentuk kita. Dan dalam kondisi itu, saudara tetap konsisten dan disiplin. Saudara, konsistensi, dibersihkan dan tetap berbuah. Saudara, itulah yang dikatakan di dalam Yohanes 15:2 ayat 6. Ayat 2 dan 6. Dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Saudara, sudah berbuah akan dibersihkan lagi supaya apa? Kamu berbuah lebih banyak. Dikatakan begini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya minta para pelayan musik ke depan dan singer kalimat terakhir yang akan saya sampaikan. Hidup kita akan lebih baik. Semakin hari lebih baik. Dan keajaiban gerejanya Tuhan dalam hidup kita. Kita sebagai gerejanya akan menjadi satu keajaiban di tengah dunia ini. Bila anugerah Allah yang direspon dengan tindakan aktif secara disiplin dan konsisten akan menjadikan hidup kita bermakna dan maksimal. Saya ulang, anugerah Allah yang direspon dengan tindakan aktif secara disiplin dan konsisten menjadikan hidup kita bermakna dan maksimal. Mari kita